baca metamorfosis sempurna. Nah, jadi kupu-kupu dewasa itu bertelur di atas daun. Nah, disinilah awal mula siklus hidup kupu-kupu, kemudian menetas menjadi larva. Larva itu adalah ular. Siapa pernah lihat ular tadi? Nah, kemudian di fase larva, hewan muda itu sangat aktif mencari makan di tumbuhan lainnya dengan bentuk yang sangat berbeda dari hewan yang dewasa. Kemudian setelah beberapa waktu, kupu-kupu akan berubah menjadi kepompong. Nah, di fase ini larva akan berhenti mencari makan dan membentuk pupa atau kepompong. Di fase ini juga disebut dengan fase beristirahat bagi ular. Nah, dalam pembentukan kepompong, untuk melanjutkan pembentukan organ tubuh untuk mempersiapkan menjadi hewan yang dewasa. Kemudian ada yang namanya fase dewasa. Inilah yang disebut dengan kupu-kupu. Nah, di fase ini adalah fase terakhir di mana hewan sudah memiliki bentuk yang sempurna dan siap untuk bereproduksi guna untuk melanjutkan siklus kehidupannya. Dan dia akan mempunyai anak lagi dan bertelur lagi agar menjadi kupu-kupu. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna itu jenis perkembangan hewannya itu tidak memiliki fase pupa atau kepompong, melainkan hanya melalui 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada telur, yang kedua ada nimfa. Nimfa itu seperti ini. Nah, dia sudah membentuk dengan hewan dewasa, tapi dia tidak memiliki tubuh yang sempurna. Nah, biasanya pada proses ini nimfa itu akan menetas dari telur untuk membentuk tubuh yang sama dengan hewan yang dewasa, tetapi lebih kecil dan belum memiliki tubuh yang sempurna. Nah, di metamorfosis tidak sempurna ini biasanya hewan muda itu beberapa kali pergantian kulit. Contohnya di sini ada kutu daun. Pernah lihat tumbuhan? Nah, biasanya di tumbuhan itu banyak yang namanya kutu daun. Nah, kutu daun itu bertelur di bawah daun atau di batang tanaman. Telur ini tuh sangat kecil, biasanya kita nggak kelihatan dan dia sangat menempel pada tumbuhan tersebut. Kemudian setelah telur menetas, keluarlah nimfa. Ini namanya nimfa. Nah, nimfa itu bentuknya sudah mirip dengan kutu daun dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nah, nimfa ini juga akan mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi hewan yang dewasa. Nah, setelah beberapa kali pergantian kulit, nimfa
menjadi kutu dewasa. Nah, pada tahap ini kutu daun juga akan melanjutkan perkembangbiakannya dan dia memiliki sayap agar dia bisa berpindah-pindah ke tanaman lainnya. Nah, ada juga hewan-hewan yang memiliki metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna yang pertama itu ada lalat, nyamuk, lebah, dan semut. Sekarang ibu mau tanya, kalian pernah nggak lihat nyamuk? Nyamuk itu hewan yang berbahaya sebenarnya, nak, karena kalau kita digigit nyamuk yang menyebabkan penyakit itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Makanya kita harus menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, di sini ada keterangan dari cara hewan nyamuk itu berkembang biak. Nah, siapa yang mau bacakan? Ayo, yang belakang. Yang kuat ya suaranya. Ya, nyamuk baca. Nyamuk yang mana? Nah, ini Kuat nyamuk bertelur di air, telur menetas menjadi larva atau jentik-jentik yang hidup di air dan bernapas di permukaan setelah beberapa kali berganti kulit. Larva menjadi pupa, lalu berubah menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang dan menggigit manusia. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu ada cakuk, belalang, jangkrik, dan kecoa. Sekarang ibu mau tunjuk nih. Yang dari tadi diam aja memperhatikan, tetap senyum-senyum aja. Makanya. Ayo, kakak mau baca yang mana? Ini kak. Mana? Kakak mau baca yang mana? Nih, ini apa namanya? Oke, yang kuat suaranya. Setelah menetas keluar nimfa yang bentuknya tidak jauh berbeda dengan kecoa dewasa. Kemudian melalui beberapa kali pergantian kulit untuk menjadi kecoa dewasa yang bersayap. Oke, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya adalah metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa yang memiliki tahap dan memiliki dua jenis yang berbeda. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang aku mau tanya, anak-anak udah paham belum tentang metamorfosis? Karena sudah paham dan juga sudah ngerti tentang apa itu metamorfosis
pada metamorfosis, yang melakukan metamorfosis. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah.